Halo. Halo, sebentar. Selamat pagi, Mas Hartoyo. Oh iya, aku ini Miss Jam. Selamat pagi, Pak Sahab. Ini Mas Hartoyo, narasumber kita dari Jakarta. Yeah. Sudah ketemu ya? Yeah, sudah lengkap, saya kira dimulai aja, monggo. Oke, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semua, saya ucapkan salam hormat bagi yang sudah bergabung. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat kesehatan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan hari ini saya Ahmad kembali diminta memandu jalannya webinar kita yang luar biasa ini hingga 1 jam ke depan. Dan topik atau tema yang akan kita bahas kali ini sangat menarik dan luar biasa menurut saya. Tapi saya yakin sangat luar biasa buat teman-teman yang hadir karena ini merupakan kesaksian dan solidaritas mantan penderita COVID-19. Tentunya ini adalah tema yang menarik di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih marak dan di Samarinda juga kayaknya angkanya belum menunjukkan angka turunan. Penurunan angka ya, luar biasa di Samarinda juga masih tinggi dan juga angka kematian juga masih luar biasa. Dan ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati lagi. Dan apa yang disampaikan oleh narasumber kita nanti bisa menjadikan sebuah pembelajaran buat kita. Untuk itu kita juga telah menghadirkan 2 narasumber yang sangat luar biasa juga, yaitu penyintas COVID-19, yaitu Bang Hartoyo. Saya boleh panggil Abang, Bang ya? Ya, saya orang Medan kok. Oh, orang Medan. Cuman sukunya Jawa. Jadi, ya. Kemudian juga ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kaltim, Dr. Nathaniel Tandirogang, MSI. Selamat pagi, Dok. Mas Saib. Iya, terima kasih Dok sudah bergabung. Dan sebelum kita melanjutkan bisik-bisik, saya nyebutnya bisik-bisik aja Dok ya, nggak usah webinar ya, bisik-bisik saja. Maksudnya itu bisik-bisik itu adalah bincang-bincang asik gitu, jadi kita asik ngobrolnya gitu ya. Terlebih dulu katanya ada sambutan ini dari Koordinator Program Bidang Studi Pembangunan Sosial FISIP Unmul, Dr. Sukapti, karena webinar ini merupakan atas kerjasama Prodi Pembangunan Sosial FISIP Unmul dengan Samarinda Pos. Saya persilahkan kepada Dr. Sukapti untuk menyampaikan sambutannya, Dokter. Nampaknya beliau belum bergabung. Kalau begitu kita lanjut saja langsung karena sudah jam 9, kita juga sekitar 1 jam. Kesempatan pertama saya berikan obrolan ini kepada Bang Hartoyo. Beliau ini adalah seorang pegiat kemanusiaan dengan isu-isu marginal dan sejak tahun 2001 sudah masuk ke dunia pemberdayaan masyarakat ya Bang ya. Sekarang ini bergabung di organisasi Suara Kita di Jakarta. Nah, sejak tahun 2015 beliau ini fokus membangun fundraising bagi gerakan sosial, kemudian masa COVID-19 sejak Maret 2020 menggagas program fundraising untuk membantu sembako bagi warga miskin di Jakarta dan komunitas transgender di Jabotabek. Sampai akhirnya pada tanggal 11 Oktober beliau terkena infeksi virus corona dan harus menjalani perawatan sejak 13 Oktober sampai 25 Oktober di isolasi di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Dan tentu saja cerita dari beliau ini, pengalaman beliau ini sangat luar biasa, nanti untuk kita simak bagaimana sebenarnya COVID-19 itu. Silakan Bang. Iya, terima kasih ya. Makasih, senang sekali dapat kesempatan berbagi. Dan maaf saya agak telat ini karena miss kok jam. Saya pikir jam 10, ternyata jam 8 di Jakarta. Saya akan berbagi, tapi tadi latar belakang saya, nama saya Hartoyo, bisa dipanggil Mas Toyo, bisa juga dipanggil Bang Toyo ya. Jadi karena ini soal dukungan sosial, jadi saya harus bicara soal latar belakang saya gitu ya. Jadi sejak 2001 saya kerja untuk isu-isu kemanusiaan. Jadi 2001 sampai 2006 saya bekerja untuk para petani miskin. Karena background saya S1-nya itu dokter hewan gitu. Jadi saya bekerja untuk penguatan petani miskin. Terus setelah itu saya masuk ke isu-isu keadilan gender, isu-isu pluralisme, dan isu-isu perdamaian. Dan isu-isu minoritas. Jadi saya memang interest-nya di saat tahun 2000
sampai sekarang saya interest pada isu-isu minoritas, isu-isu marginal, isu-isu narkoba, HIV/AIDS, prostitusi, gitu-gitu, teman transgender, isu kebebasan beragama. Jadi isu-isu yang sangat jarang dibahas oleh publik secara umum gitu, karena isunya dianggap sensitif. Nah, karena isu saya itulah mungkin membuat saya cukup banyak kawan gitu ya, maksudnya orang banyak care sama saya ini karena berkaitan dengan soal sosial gitu. Sampai saya kemarin itu buat penggalangan dana untuk korban COVID di Jabodetabek dan untuk warga miskin dan teman-teman transgender. Upaya itu dapat respon dukungan banyak orang gitu ya. Jadi orang-orang yang selama ini aku kenal itu banyak membantu sampai saya bisa mengumpulkan sekitar 1.750 paket untuk teman-teman transgender yang dengan nilai antara 300.000 setiap paket. Dan kita juga membantu dapur umum untuk warga miskin gitu yang hitungannya sekitar 2.500 paket nasi bungkus yang sudah kita bagikan gitu. Dan itu semua dapat dukungan dari network dan jaringan saya yang selama ini saya bangun gitu. Nah, sampai akhirnya kemarin ada kejadian yang saya sempat agak drop ya di tanggal, sebenarnya saya sakit waktu itu di tanggal 29 September, tapi saya divonis tahu status saya positif COVID itu sekitar, kalau tidak salah, tanggal 11 Oktober. Jadi cukup lama agak lambat saya dapat perlakuannya, sampai saya harus masuk ke Wisma Atlet tanggal 13. Saat saya divonis COVID itu benar-benar informasi yang saya dapat itu kayak, oh my God, ini apa yang akan terjadi dengan hidupku gitu ya, kayak udah powerless, udah drop, udah oh my God, terus siapa yang harus saya kabarin? Bahkan teman-teman kantor saya pun saya nggak kasih tahu kabarnya, nggak kasih tahu. Saya cuma bilang saya sakit. Tapi waktu saya bilang saya sakit di status Facebook, saya sakit obatnya apa ya kalau demam, diare gitu. Orang udah banyak sekali inbox saya. Dan saya agak kaget respon orang ya, dan mereka ada yang berani menyarankan kamu tes swab Toyo, kamu tes swab gitu kan, sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk tes swab dan hasilnya seperti itu. Saat saya pergi waktu saya divonis positif dan saya urus sendiri dan saya harus pergi ke Wisma Atlet karena bantuan dari Puskesmas, itu pikiran saya udah kayak pikiran kosong lah, apalagi saya dibawa ke ambulan, terus petugasnya semua dengan APD yang baju astronot itu, jadi kayak ngerasa bahwa kita mau dijemput malaikat gitu ya, kayak oh my God, ini apa gitu kan. Jadi stamina saya agak drop itu dan saya tidak ngabarin siapapun waktu itu kan. Sampai akhirnya saya maksain diri, saya ngomong sama salah satu teman kantor. Saya bilang, saya sedang dalam perjalanan ke Wisma Atlet dan saya positif COVID. Saya hanya ngomong itu dan dengan salah seorang teman aktivis yang dia survivor COVID. Jadi dia pernah terinfeksi juga. Kebetulan dia pejabat gitu ya. Jadi saya bilang, Mbak, saya positif COVID. Mohon dukungannya Mbak gitu kan. Kayaknya melalui 2 orang itulah akhirnya informasinya menyebar gitu kan. Jadi baru sampai di Wisma Atlet saya udah drop, baru mulai muncul WhatsApp orang. Toyo kamu gimana, nelpon gitu, banyak sekali lah nanya. Tapi saya ladenin. Ya akhirnya saya beraniin diri bahwa iya saya positif gitu. Tapi waktu dengan kondisi drop itu ternyata tanpa sadar dukungan teman-teman itu sedikit menguatkan diri saya gitu ya. Maksudnya betapa orang-orang mulai sibuk gitu ya, apa yang saya butuhkan gitu. Misalnya, apakah kamu punya vitamin? Saya akan kirim vitamin. Apakah kamu sudah makan? Pokoknya hal-hal kecil yang aku kaget mendapatkan reaksi itu dari teman-teman. Minta rekening kamu, pokoknya semua hal sesuatu yang positif yang saya terima saat itu. Dan jujur sebenarnya tindakan itu sangat sedikit membantu saya menenangkan diri saya gitu. Saya kayak ngerasa, oh banyak ya kawan-kawan saya yang baik, yang nggak pernah saya duga gitu.
Nah, saat saya melalui proses, jadi kita kalau nyampe di Wisma Atlet itu masuk ke UGD gitu ya, terus kita dicek, didata nama semuanya, dan kita dibawa oleh Pokesmas, jadi berkas kita semua didata, termasuk saya diperiksa semuanya. Prosedurnya memang begitu, jadi tes darah, dicek torak, paru, semuanya prosedurnya standarnya begitu. Dan setelah saya melakukan proses itu semua sampai sore, itu terus orang banyak sekali WhatsApp saya, nelpon apa gitu ya. Pokoknya saya agak kewalahan sampean menjawabin dukungan itu, dan itu secara tidak sadar ternyata memberi aku semangat, kayak merasa kayak aku harus hidup, aku harus bertahan melawan ini gitulah, karena ada banyak kawan-kawan saya yang baik ke saya gitu kan. Jadi saat sampai saya jam 5 sore saya dapat kamar, saya agak kelelahan, terus saya mandi, saya mau tidur, terus saya bilang di status Facebook. Pokoknya intinya saya mengatakan bahwa terima kasih dan saya sedang di Wisma Atlet isolasi mandiri gitu. Udah saya tidur kan. Saat saya bangun sekitar jam maghrib gitu ya, jam 7-an lah gitu. Udah saya kaget, di Facebook saya itu udah ratusan orang memberi komen, banyak sekali, dan WhatsApp saya udah dibanjiri sama orang, apa kebutuhanmu, pokoknya semua kayak gitu, doa, sayang, aku sayang kamu, pokoknya semualah ini. Dan itu agak membuat aku kayak, oh ternyata kawan-kawan itu sayang aku, dan segala cara mereka ekspresikan, misalnya sampai minta rekening, sampai akhirnya ada temen yang mengirimkan bunga, dia nanya, kamu di ruangan apa gitu, bisa apa nggak ngirimin? Saya nggak tahu, coba saya tanya perawat, boleh kalau mau ngirim sesuatu. Teman saya itu ngirimkan bunga rangkaian bunga ke ruangan saya, dan malam-malam saya diketok perawat bahwa ada kiriman bunga gitu. Itu kayak apa ya, kayak oasis gitu loh ya, kayak dahaga hujan, tiba-tiba kita kehausan, tiba-tiba ada air gitu ya. Jadi kayak lega banget waktu bunga itu datang ke kamar saya. Jadi ini kesannya agak lebay ya, tapi waktu itu saya mengalami itu ya. Bagaimana dukungan teman-teman itu luar biasa ini. Terus saya tidak tahu apa yang dilakukan teman-teman saya dengan kawan-kawan saya, yang saya bilang tadi, kawan-kawan saya banyak sekali karena saya kerja untuk kegiatan sosial. Sampai misalnya saya didatangi dokter malam-malam. Dia nanya kondisi saya gitu ya, dan dokter itu kayaknya orang penting di Wisma Atlet. Saya nggak ngerti kenapa dia harus datang ke tempat saya. Dia nanya, kamu kenapa, kamu nggak apa-apa ya, semangat bahwa COVID itu bisa sembuh, kamu nggak boleh drop apa gitu, banyak orang yang sayang kamu gitu. Dokternya pokoknya cerita seperti menyimpulkan tentang apa yang terjadi pada diri saya gitu kan. Terus saya agak heran, tapi saya agak curiga, pasti ini teman saya yang kebetulan anggota DPR yang ngurusin kesehatan. Saya tanya, Mbak ngomong ke orang Wisma Atlet bahwa saya di sini ya, aku bilang gitu. Terus, oh iya tadi saya telepon direkturnya gitu kan. Nah, jadi kayaknya mungkin ada kaitan dengan itu. Sama beberapa perawat yang datengin saya dan ngasih makanan. Aneh kan, perawat datang ngasih makanan, terus dia bilang, saya adiknya kakak ini, Mas Toyo kenal kan adiknya ini. Terus saya kayak ngerasa, ya Allah, teman saya betapa perhatiannya ke saya gitu. Dan itu di hari pertama, hari kedua, hari pertama, hari kedua itu benar-benar sampai hari ketiga ya, benar-benar proses yang drop banget. Tapi pada saat hari keempat, selanjutnya itu pulih karena aku lebih kuat gitu ya. Karena ada dukungan sosial dari teman-teman dengan beragam cara mereka lakukan ya. Yang unik-unik, yang keren-keren, buat video, buat apa gitu. Itulah sampai akhirnya tanggal 25 saya nyaris saya hanya 3 hari sebenarnya drop sekali ya. Tapi selanjutnya saya lebih pulih, dan teman-teman itu hampir tiap hari mengirimkan makanan. Pokoknya kebutuhan hidup saya itu kayak dipenuhin gitu, walaupun sebenarnya di Wisma Atlet udah dipenuhin, tapi perhatian mereka itu cukup tercurah pada saya dan total gitu ya. Dan saya kayak ngerasain apakah ini sebenarnya benih atau ya buah yang saya terima saat apa yang saya sudah lakukan selama ini gitu ya. Saya berpikir itu, sampai misalnya ada orang Manado, saya nggak pernah ketemu orangnya, dia pendeta gitu. Nah, dan yang mendukung saya itu orang dari beragam apapun.
agama, suku, semuanya ya, jenis kelamin siapapun gitu. Jadi saya Muslim gitu ya, dan ada seorang pendeta di Manado, dia ngontak aku, dia tanya, Mas Toyo mau apa gitu, mau makan apa. Tapi karena dia agak dalam tanda kutip, boleh apa nggak Mas Toyo aku ngasih sesuatu gitu. Terus aku bilang, saya pengen makan tom yum. Dan dia membelikan itu melalui, saya nggak tahu mas siapa gitu ya, tapi akhirnya tom yumnya datang ke tempat saya. Itu kayak, padahal saya tidak pernah ketemu dia. Dia nggak pernah, dia hanya sering membaca tulisan-tulisan saya di status Facebook saya, dia hanya tahu bahwa saya kerja untuk isu kemanusiaan. Jadi banyak sekali orang-orang yang nggak pernah saya sapa, nggak pernah saya like, nggak pernah kasih komen, tapi ternyata dia memperhatikan apa yang saya kerjakan selama ini. Saat saya ngalamin kondisi yang seperti ini, dia cukup total memberi support ke saya dengan beragam cara. Itulah yang saya alamin dan yang saya rasakan saat saya mendapatkan dukungan sosial, dan pikiran saya waktu itu sangat berpikir positif ya. Jadi kayak aku harus sehat, aku harus sembuh karena ternyata banyak sekali orang sayang ke aku. Aku harus bisa melakukan sesuatu, aku kayak sudah, ini memang jalan hidupku untuk membantu banyak orang sehingga aku harus sehat. Karena orang berharap aku sehat, orang mencintai aku. Itulah yang ada di dalam pikiran saya waktu itu. Sehingga proses isolasinya nyaris tidak ada kendala, kesehatan saya cukup baik. Sampai tanggal 25 kemarin saya diminta pulang karena kondisi saya sudah tidak menginfeksikan lagi pada pihak lain. Dan sekarang saya isolasi di rumah ini ya. Isolasi di rumah untuk 1 minggu ini saya sudah melewati masa 2 hari. Tapi teman-teman saya juga tetap memberi perhatian gitu. Bahkan ini nanti sore saya mau pindah ke satu tempat lain, dan itu tempat yang dikasih kawan saya untuk sementara, saya suruh tinggal di sana karena itu tempatnya kosong gitu, dan supaya saya lebih bisa tenang gitu. Dan dukungan itu terus sampai sekarang terus masih ada gitu. Itu sih yang pembelajaran yang saya dapat, walaupun mungkin apa yang saya dapat itu dari sesuatu yang sudah saya lakukan gitu ya. Tapi saya cuma mau mengatakan bahwa dukungan sosial, dukungan masyarakat itu mensupport pasien-pasien COVID itu, dari pengalaman saya itu sangat bisa membantu pemulihan. Misalnya kayak sekarang ini saya tinggal di sini, ini ada tetangga saya yang memberikan saya makan gitu ya. Jadi dia pagi-pagi sudah ngasih sarapan, ditaruh di gantung pintu saya, dia ngetok, Mas Toyo ini sarapan, makan siang, dia tanya Mas Toyo kepingin apa gitu. Walaupun yang dia ikhlas sih, walaupun saya akhirnya ya kasih uang, maksudnya Mbak ini untuk biaya makannya gitu. Tapi cara-cara kecil itu menurutku cukup membantu saya meyakinin bahwa saya nggak ditinggal gitu oleh ya walaupun ada ya orang agak takut, tapi mulai pelan-pelan orang mulai empati gitu, karena mendiskriminasiin pasien COVID dan meninggalkan itu sebenarnya bukan cara yang baik gitu. Saya sampai berpikir, saya pernah nulis ya bahwa sebenarnya isolasi itu baik isolasi mandiri maupun isolasi rujukan itu kan sebenarnya tindakan sadar yang dilakukan oleh pasien yang bertujuan bukan hanya untuk dirinya gitu ya, bukan hanya untuk kesehatan saya, tapi saya bertanggung jawab bahwa saya harus memutus rantai penyebaran ini ke orang lain gitu. Maka itu saya memilih untuk isolasi, walaupun bahwa ada konsekuensi kayak orang menjauh takut gitu, itu kan sesuatu yang di luar jangkauan saya gitu. Tapi kesadaran saya melakukan isolasi itu buat saya adalah kesadaran tinggi dari seorang pasien COVID untuk melindungi dirinya, menyembuhkan dirinya, dan menghentikan penyebarannya. Daripada kita tidak mau tes swab, padahal kita positif, terus kita pergi kemana-mana dan kita bisa menularkan oleh banyak orang gitu. Jadi saya selalu bilang gitu bahwa pasien COVID yang melakukan isolasi dengan sadar, buat aku dan patuh, buat aku itu orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya maupun orang lain. Itu sih sharing saya, maaf kalau kepanjangan. Enggak Mas, luar biasa. Saya malah lebih panjang lagi sebetulnya daripada itu. Tapi nanti udah diskusi aja ya Mas ya.
Ya, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman sudah menyimak bagaimana yang disampaikan beliau. Ternyata dukungan sosial itu sangat membantu para pasien COVID-19 untuk segera bisa sembuh gitu. Karena memang Mas Hartoyo sendiri yang memang notabene orang aktivis sosial sendiri sempat down ketika divonis COVID-19. Tetapi berkat dukungan teman-temannya, berkat dukungan sosial, beliau bisa fight kembali. Dan alhamdulillah sudah bergabung dengan kita kembali Dr. Sukapti, koordinator program studi pembangunan sosial Visip Unmul. Selamat pagi Bu Dokter. Bu Dokter, ya. Suaranya belum kelihatan Bu Dokter. Halo Bu Dokter, suaranya Bu Dokter. Terbut kayaknya Bu Dokter. Mbak, masih di mute. Masih di mute, Mbak. Oke. Ya. Selamat pagi Mas Ahab, salam kenal. Ya. Salam sehat untuk kita semua. Ya, silakan sambutannya Bu. Alhamdulillah baik Bu. Silakan sambutannya dulu ini Bu untuk acara ini Bu. Silakan Bu. Oh gitu. Apa ya. Closing statement aja deh Mas? Sudah terlanjur terlambat, nanti closing statement aja. Oh, gitu. Baik. Kalau kita ini closing statement saya tunggu Bu ya. Iya. Ya. Kalau gitu, makasih loh Ibu atas pengertiannya. Kalau gitu kita langsung ke narasumber kedua, Dr. Natani Tandi Rogang, MSI. Beliau ini adalah Ketua Ikatan Dokter Kaltim, Dokter Indonesia Kaltim. Dan beliau ini kalau saya lihat riwayat pendidikannya luar biasa. Beliau S1-nya di Hasanuddin, kemudian juga mengambil MSI-nya juga di Hasanuddin, dan kemudian untuk gelar doktornya di Universitas Gadjah Mada. Dan kalau kita mengenal dokter satu ini adalah salah satu dokter yang mungkin sempat memberikan sebuah pembelajaran buat kita, harus berani bersuara ketika ada sesuatu yang mungkin bicaranya ke orang banyak, yaitu ketika saat itu Wawali ingin mantu, dan beliaulah yang bersurat dan meminta untuk penundaan dengan atas nama kemanusiaan. Saya nggak berpanjang lebar karena kita sudah tahu bagaimana kapasitas dan kapasitas beliau. Silahkan saja Pak Dokter untuk menjadikan materinya Pak Dokter. Baik Mas Sahab, Pak Hartoyo, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan tentu salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah bagi kita semuanya bahwa tetap diberi kesehatan yang luar biasa, ya. Karena di tengah-tengah pandemi ini sepertinya nikmat yang luar biasa yang kita dapatkan setiap bangun pagi itu adalah kok saya sehat, ya. Jadi pada saat kita tidur selalu kita membayangkan apakah pagi-pagi saya bisa bangun dengan sehat, ya. Kenapa? Karena hari kita telah disuguhi, ya, dari berbagai aspek di media sosial, media massa, ya. Bagaimana setiap hari ada saja orang yang dikabarkan menderita COVID, bahkan bertambah terus, meninggal. Tidak jarang kita mendengar bagaimana satu keluarga kehilangan orang tuanya, ayah ibunya, anaknya, ya. Teman-teman, kita hari ini masih bisa bercengkrama sama salah satu teman, 2-3 hari atau 1 minggu kemudian kita sudah mendapat kabar. Masih bau ya. Del. Halo Mas Sahab, suara saya terdengar? Ya, bisa mendengar saya Dok. Lanjut Dok, silakan. Baik. Nah, itu sesuatu nikmat yang tentu kita harus selalu sampaikan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, saya kira testimoni, ya, saya katakan testimoni dari panggil Mas, ya, Pak Hartoyo tadi luar biasa sekali, memberi kita semangat bagaimana menghadapi atau bersikap pada pandemi ini. Ini juga memberi ilmu baru kepada kita, pemahaman baru kepada kita, bahwa memang COVID itu real, nyata ada di depan kita, ya, ada di sekeliling kita. Karena setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita hoax, bahwa ada aja berita-berita hoax yang muncul. Yang paling heboh terakhir beredarnya video perkumpulan dokter yang mereka sebut sebagai perkumpulan dokter sedunia, ya. Apa Mas sudah nonton? Iya, Bro. Ya. Mungkin sudah ada yang nonton, ya. Ini kan sangat mempengaruhi kita semuanya, ya. Tidak
dalam 2 hari ini banyak yang bertanya ke saya terkait dengan video tersebut, apakah ini benar ya. Tentu ini adalah tantangan bagi kita karena di level akademisi saja ya, menanggapi video tersebut itu sepertinya mereka mau percaya gitu lah. Di level akademisi ya. Apalagi di level-level masyarakat awam kita yang pendidikannya mungkin SD, SMP, SMA kan ya. Bahkan mungkin ada yang belum berpendidikan. Sehingga narasi-narasi bahwa COVID-19 ini adalah penuh dengan intrik politik, intrik ekonomi, intrik bisnis ya. Nah, ini narasi-narasi yang kita harus lawan bersama-sama ya. Pada pertemuan siang hari ini yang digagas Sapo, saya kira ini baik sekali. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan seperti ini diperbanyak dan jangkauannya bisa menjangkau ke masyarakat lebih luas pada akar rumput barangkali dengan berbagai macam cara, sehingga pemahaman-pemahaman terkait dengan COVID yang misleading ini, yang sengaja dimisleadingkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang ingin mencari keuntungan di tengah-tengah COVID ini, yang mengindahkan sisi kemanusiaan hanya untuk mendapatkan keuntungan, ya, sehingga membuat berbagai macam jenis konten yang sifatnya bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yang semestinya atau real yang kita hadapi. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya bisa share sedikit data. Boleh, Dok. Mas, boleh Dok, silakan Dok. share sedikit ya. Siap. Ya, muncul? Masih proses, Dok. Ya, muncul, Dok. Muncul ya. Muncul, Dok. Oke, baik. Ini sebenarnya ini data, sengaja data ini saya tidak ini data per 22 Oktober Mas Sahab. Sengaja saya tidak hapus, saya cantumkan data terbaru di sebelah kanannya. Ya, ini pada saat saya presentasi di jaringan jurnalis tanggal 22 kemarin. Coba kita perhatikan secara pertama di dunia ya. Kalau kita lihat dalam dalam tempo 5 hari, karena ini data per 27 Oktober ya, kita lihat pertambahan 3 juta orang dalam 3 hari menderita COVID. Ini yang kadang-kadang para orang-orang yang ingin mencari keuntungan selalu menggembar-gemborkan yang mereka sebut sebagai istilah mengcovidkan orang ya. Aja seolah-olah mengcovidkan orang. Coba bayangkan dalam 3 hari terjadi penambahan kasus kurang lebih 2 juta, hampir 3. Yang meninggal, alhamdulillah, yang meninggal semakin sedikit, mulai ada penurunan kan ya. Tadinya yang 4%, sekarang sisa 3%, dan tentu penyembuhan semakin meninggi. Ini berita bagusnya. Kalau kita lihat Asia Tenggara ya, Indonesia masih tetap di puncak ya. Awalnya kita di daerah-daerah tengah, sekarang kita udah tetap di puncak mengalahkan Filipina. Filipina dan Indonesia dalam 1 bulan terakhir ini saling menyaingi ya. Jadi di Asian Games ya, ini sangat menggembirakan ya sebenarnya. Kita berada di nomor 1 ya. Sayangnya ini di persoalan COVID jadi persoalan besar bagi kita semuanya. Untungnya bahwa memang total kasus kita berdasarkan jumlah penduduk per 1 juta memang kita cukup rendah ya dibanding dengan misalnya Filipina, Singapura ya. Bahkan di dunia kita masih di bawah dunia ya. Nah, kemudian di Indonesia dalam penambahan kasus dalam 5 hari ini kurang lebih 20-an juta
Dan syukur juga bahwa tingkat kematian kita juga semakin menurun dan angka kesembuhan semakin meningkat. Ya. Nah, kalau kita lihat Kaltim, data per Kaltim pada bulan Oktober ini mulai kelihatan mulai ada penurunan. Mudah-mudahan ini berlanjut terus. Ya, saya khawatir 4 hari libur ini kira-kira awal September atau awal November atau minggu kedua November ini bisa naik lagi karena libur panjang ya, libur 4 hari. Tentu orang akan mulai bergerak lagi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, dan kesembuhan kita juga sudah semakin bagus, angka kematian semakin menurun. Ya. Walaupun angka kematian untuk Samarinda masih lumayan tinggi, kurang lebih 3,75%. Nah, kalau kita lihat per kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur, memang Kukar, Kutim, Balikpapan, Bontang, dan Samarinda ini daerah-daerah merah yang masih menunjukkan tanda-tanda kenaikan, walaupun Balikpapan dan Samarinda ada tanda-tanda penurunan, mudah-mudahan berlanjut. Khususnya Balikpapan sepertinya mereka sudah pada mulai pada penurunan yang signifikan ya untuk Balikpapan, karena mereka sempat sampai pada puncak yang luar biasa di bulan-bulan September kemarin, di awal-awal Oktober, di akhir-akhir September. Nah, dulu sempat Balikpapan nomor 1 di Kaltim, sekarang Samarinda yang nomor 1. Mudah-mudahan Samarinda mulai menurun ya. Kalau kita lihat grafiknya per Oktober ini ada tanda-tanda penurunan. Nah, persoalan kita adalah wabah ini akan terus berlanjut ya, dan waktunya tidak menentu. Nggak ada orang yang bisa memperkirakan saat ini kapan wabah berhenti. Kenapa? Karena transmisinya sudah terjadi di level masyarakat, transmisi lokal. Nggak ada lagi yang bisa menghentikan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan penularan wabah saat ini, kecuali diri kita masing-masing. Jadi kecuali semua orang. Seperti disampaikan Pak Hartoyo tadi ya. Bagaimana kalau semua orang tidak berprinsip saya harus menjaga diri supaya tidak menularkan orang lain, wabah ini tidak akan berhenti. Nah, kecuali kalau yang disampaikan Pak Hartoyo tadi, prinsip bahwa saya harus menjaga diri, harus taat protokol, harus taat menjaga jarak, sehingga saya tidak menularkan ke orang. Nah, ini baru bisa terjadi COVID bisa kita hentikan bersama. Vaksin nggak bisa kita terlalu harapkan. Ya tidak apa-apalah kita bayang-bayangkan saja ya. Vaksin, karena vaksin bukan penyelesaian menyeluruh ya. Vaksin masih sementara diuji coba dan efektivitas vaksin pun sebenarnya belum kita tahu secara pasti ya. Walaupun saat ini digembar-gemborkan ya, mudah-mudahan vaksinnya akan muncul, rilis mungkin di awal tahun 2021 itu betul-betul memberikan perlindungan yang baik ya. Dan untuk vaksin buatan Indonesia sendiri, Merah Putih, barangkali baru bisa digunakan di awal-awal tahun 2022 ya. Nah, coba bayangkan waktu yang begitu panjang ya, yang di mana penyebaran bisa terjadi secara masif. Makanya tadi itu prinsip bagaimana saya menjaga sesama saya itu yang harus kita tanamkan bersama. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan atau pada webinar pada siang hari ini melalui Sapos kita bisa sama-sama mengkampanyekan ya bagaimana saya menjaga orang di sekitar saya ya, bagaimana saya menyelamatkan orang di sekitaran saya. Oke. Dan sebenarnya prinsipnya kan mudah sekali ya sebenarnya ya. Sangat tidak sulit, sangat murah ya, dan sangat efektif untuk mencegah penularan. Apa itu yang kita sebut sebagai perubahan perilaku hidup ya. Jadi ada perubahan perilaku hidup. Yang tadinya orang kurang bertakwa, kurang berdoa, ayo tingkatkan doanya, tingkatkan imannya. Pada masing-masing agamanya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang tadinya jarang berdoa, jarang sholat, ya ayo
tingkatkan sholat dan doanya. Ya. Kemudian bagaimana menciptakan rasa aman dengan patuh dan taat pada protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan imun yang baik. Tentu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, ya, dan istirahat yang cukup. Ini yang jadi persoalan, kita masih suka begadang, apalagi anak-anak muda ya, masih suka ngumpul-ngumpul ya. Nah, ini yang harus betul-betul harus dihindari supaya sistem imun kita boleh terjaga dengan baik. Nah, apa protokol kesehatan itu kan mudah aja sih sebenarnya. 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya kira ini kata frasa yang setiap hari selalu kita dengar. Ini seperti kalau kita naik pesawat, ada selalu pemberitahuan oleh para pramugari bagaimana kita menggunakan sabuk pengaman. Nah, sama dengan ini. Untuk keamanan kita bersama di dunia di dunia ini, di kehidupan sehari-hari, ya hanya 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini saja senjata yang kita bisa gunakan dan senjatanya sangat ampuh untuk mencegah, menghilangkan wabah COVID yang saat ini masih terus melanda kita. Oke, saya kira itu, satu lagi ya, terkait dengan masker, ini juga yang jadi penting, jadi tidak hanya sekedar menggunakan masker, ya, ada masker-masker standar yang harus kita gunakan sesuai dengan zona-zona yang ada. Ya, misalnya masker N95 ini kalau berhadapan dengan pasien langsung, misalnya di rumah sakit. Kemudian ada masker bedah, ya, masker medis yang warna biru, biasa macam-macam warnanya sekarang, ya. Ini pada daerah-daerah yang orange, yang di mana kita berada di kumpulan orang yang kita tidak tahu, ya, apakah orang-orang di sekitar kita ini berpotensi untuk menularkan COVID. Nah, ada masker-masker kain, ada masker kain yang SNI, dan ada masker yang tidak terstandar sama sekali. Misalnya masker scuba, masker kain satu lapis, dan seterusnya yang dibuat asal saja menutupi mulut. Itu semua masker-masker yang tidak ada gunanya dan itu tidak memberi perlindungan. Perlu kita pahami bahwa ketika kita berhadapan dengan orang yang sama-sama tidak memakai masker, itu penularannya akan 100%. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berpotensi mempunyai COVID tidak memakai masker, dan walaupun kita memakai masker, potensi penularan kita itu 70%. Dan lebih aman adalah ketika ada orang sakit, ya, orang-orang yang OTG barangkali, ya, memakai masker, walaupun kita tidak memakai masker, potensi penularannya itu menurun jauh, hanya 5%. Apalagi kalau sama-sama memakai masker. Ini kalau ditambah lagi dengan jarak 2 meter, potensi penularannya itu menjadi 0. Ya. Inilah mengapa 3M tadi itu. Ya. Oke, saya kira itu yang barangkali yang bisa saya tambahkan, Mas Ab. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disilakan saja. Saya kembali ke persoalan. Oke, saya kembalikan ke Mas Ab. Ya, makasih dokter. Luar biasa dok paparannya dok, singkat, padat, dan jelas, dan sangat mengena sebetulnya dok. Bagaimana kita harus berhati-hati terhadap COVID, terutama pemberitaannya dok ya, yang soal hoaknya. Jadi kita harus tetap waspada. Yang kemudian juga bagaimana masyarakat itu juga tidak jemu-jemunya untuk menerapkan 3M. Mungkin seperti itu dok ya. Ya, supaya lebih menarik kita coba buka ruang diskusi kepada teman-teman yang sudah bergabung. Tapi sebelumnya saya sampaikan ke buat yang mau bertanya, kita akan bikin 2 pertanyaan. Yang pertama, penanya juga harus menyampaikan siapa namanya, kemudian profesi, dan bertanya kepada siapa. Dan sebelum bertanya nih dok, kayaknya sambil menunggu yang nanya, masih belum ada yang mau nanya, mungkin masih malu-malu, kita mulai saja. Saya mungkin ke Bang Hartoyo, Bang. Halo, Mas Hartoyo? Masih monitor Mas Hartoyo? Kayaknya belum deh. Hilang lagi beliaunya. Ya, mungkin Pak Dokter. Saya ya. Sorry tadi di Mas Hartoyo, ini kan tadi
bagaimana dukungan sosial itu luar biasa Mas Hartoyo diberikan kepada Mas Hartoyo. Nah, bagaimana pasca Mas Hartoyo setelah menjalani isolasi mandiri? Karena kan ada saja mungkin orang yang merasa ini orang masih bisa kena, masih takut-takut gitu ya. Ketika orang sudah kena tuh langsung dimarginalkan. Itu gimana Mas Hartoyo pengalamannya? Ya, sebenarnya waktu saya pulang, saya berpikir mau saya tinggal di hotel gitu ya. Jujur aja saya dapat banyak sumbangan uang dari kawan-kawan karena mereka maksa untuk ngasih uang ke saya. Mereka bilang recovery kamu butuh sumber daya gitu. Makanya waktu saya pulang dari Wisma Atlet saya bingung ini saya mau kemana ya? Mau ke hotel atau mau pulang ke rumah? Mau pulang ke rumah saya ada kekhawatiran bagaimana respon masyarakat setempat. Saya kayak nggak siap gitu ya pandangannya, sikapnya gitu. Walaupun sekarang saya masih di rumah gitu. Terus saya 2 hari ini di inilah. Terus memang sebenarnya nyaris tidak terlalu didukung, bukan nggak didukung ya, kayak cuek aja ya gitu. Orang ya biasa aja gitu. Tapi ternyata ada satu orang keluarga yang menanyakan aku dengan serius, Mas Toyo mau makan apa gitu. Saya agak kaget. Memang kakak ini agak sedikit dekat sama saya karena kami sama-sama kemarin bantu anak korban kekerasan seksual. Jadi saya minta tolong sama dia mendampingin anak itu. Jadi secara emosional dia cukup kenal saya gitu. Makanya sekarang ini kayak tadi ini kan saya dimasakin masakan sama dia. Pagi-pagi tadi saya dibeliin bubur gitu. Walaupun saya akhirnya kasih uang gitu. Tapi secara umum karena saya tinggal di kayak flat gitu ya, di yang rumah rusun gitu, saya nggak terlalu nyaman sebenarnya. Karena saya kayak nggak bisa beraktivitas dengan luas. Saya ngerasa kalau saya keluar nanti orang ngelihatin, ngerasa takut. Walaupun sebenarnya saya bawa surat, sudah kasih ke RT bahwa saya sudah tidak bisa menginfeksi ini. Saya bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Isi surat itu. Tapi saya ngerasa bahwa orang pasti masih tetap waspada, takut-takut. Saya tidak tahu sih, saya nggak berani keluar juga dari rumah gitu, karena saya belum siap mental. Makanya hari ini saya mutusin nanti sore saya akan pindah untuk 2 minggu ke depan. Kebetulan saya punya teman yang punya apartemen dan itu kosong, dia menyuruh saya tinggal di situ. Mungkin apartemennya itu jauh lebih besar, terus ada lokasi olahraga, saya bisa olahraga, terus itu kan orang baru yang nggak kenal saya gitu. Jadi secara psikologis harapan saya akan bisa membantu saya. Belum lagi di situ ada dapurnya, jadi saya bisa beraktivitas beberapa hal. Itu rencana saya yang nanti sore saya akan lakukan, karena saya kayak ngerasa 2 hari di sini imun saya emosi stabil saya agak keganggu gitu. Jadi kayak walaupun ada orang yang baik, saya kayak ngerasa bahwa saya jadi ngerepotin orang gitu. Maksudnya dia beliin gitu. Saya bisa aja sih beli GoFood, cuman nanti saya keluar gitu-gitu. Jadi ada perasaan itu karena ya satu lagi sebenarnya karena sebenarnya di tingkat RT atau RW atau di komunitas itu belum dibangun sistemnya ya. Menurut saya, kalau pengalaman saya, kalau orang melakukan isolasi mandiri di rumah, itu dukungan sosialnya harus ada sistemnya. Misalnya di sini perannya RT, siapa yang menyediakan makanan, dan ini supaya si pasien ini nggak ngerasa terbebanin bahwa ini jadi ngerepotin orang, tapi ini adalah persoalan bersama gitu, bahwa orang melakukan isolasi itu bukan cuma untuk kepentingan si orang pasien itu, tapi lagi-lagi ini untuk kepentingan bersama gitu. Karena kalau dia keluyuran, dia bisa menularkan untuk orang lain. Nah, kesadaran itu yang menurut saya menurutku harus bisa disosialisasiin ke masyarakat sebenarnya. Bahwa solidaritas, kepedulian kita kepada orang yang melakukan isolasi itu juga punya kepentingan terhadap warga gitu, supaya penyebarannya tidak terjadi. Dan jujur aja di tempat saya belum terbangun sistem itu. Untung karena saya pernah melakukan sesuatu waktu masa COVID itu buat dapur umum di sini ya. Jadi pandangan orang sama saya masih lebih positif gitu. Tapi gimana coba kalau misalnya saya bukan warga yang, apalagi kalau saya di stigma sebagai warga yang buat masalah misalnya gitu. Saya nggak tahu lagi bagaimana responnya gitu. Padahal kan kalau ada masa COVID ini mau dia maling kayak, mau dia apa kayak gitu, ya dia harus diisolasi.
Dan kita harus membantu dia untuk dia tidak keluar rumah sehingga tidak terjadi penyebaran yang lebih menyebar gitulah kira-kira. Ini yang satu tantangan buat saya sekali lagi karena di dalam komunitas saya sendiri tidak terbangun sistem yang baik. Walaupun saya tahu di beberapa daerah sudah membangun sistem itu. Nah, ini yang mungkin Pak Dokter bisa sampaikan kan bahwa nggak selalu harus medis gitu, karena isolasi itu kayak cuma minum vitamin gitu, tapi psikologis penting, dukungan sosial itu penting. Ini yang menurut saya penting juga orang atau warga melakukan itu. Jadi nggak cuma stigma gitu ya. Kalau sekarang ini kan agak aneh ya, inkonsisten. Jadi gini, kalau ada orang COVID ditakutin, dijauhin, ketakutan, walaupun dia udah pulang dari isolasi Wisma Atlet, tetap juga orang akan memberikan stigma dan dengan perilaku, dengan tindakan. Tapi masyarakatnya tidak menerapkan protokol kesehatan. Dia tetap kumpul-kumpul, nggak pakai masker gitu. Dan dia juga tidak melakukan swab gitu. Jadi kan sekarang kan sebenarnya kalau sekarang ini justru yang takut harusnya aku kan. Karena orang itu nggak tahu statusnya. Kalau saya kan sudah jelas status saya sekarang, saya negatif. Saya memang ini gitu kan. Tapi kan saya tahu status saya. Justru kalau saya keluar sekarang justru saya yang takut. Karena orang itu tidak tahu statusnya dan mereka melakukan kumpul-kumpul di tempat-tempat yang kita nggak tahu ya, virus itu penyebaran. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya kadang-kadang saya agak kesel gitu ya kalau misalnya ada orang itu, saya berani ngomong dengan ngeledek gitu. Justru aku yang takut sama kalian harusnya. Bukan kalian harus takut ke saya, karena saya sudah punya bukti medis bahwa saya tidak menularkan dan saya negatif. Nah, itu yang kesadaran itu sebenarnya yang belum ini ya. Jadi menstigma, tapi dia sendiri tidak melakukan protokol kesehatan dan tidak mau swab. Itu kan agak aneh ya, jadi paradoks gitu. Bertolak belakang ya, Mas ya. Bertolak belakang jadinya ya. Gitulah. Dan itu mungkin wajah masyarakat Indonesia umumnya ya. Jadi dia tidak menerapkan protokol kesehatan, dia ketakutan sama orang COVID. Ya, jadi kayak membangun stigma gitu. Dan itu merugikan semua pihak kan. Yang pasiennya juga dirugikan, masyarakat juga dirugikan jadinya gitu. Ini nggak tahu gimana cara mendidik, menginformasikan ini ke publik. Makasih Mas Hartoyo. Ya. Bu Sri, mau nanya Bu Sri? Iya, mungkin saya mau nambahi aja, mungkin reminding Mas Toyo yang mungkin cerita yang belum lengkap di awal Mas. Jadi berkaitan dengan situasi paradok itu mungkin perlu juga Mas Toyo cerita awalnya Mas Toyo dapat COVID itu di dalam situasi yang seperti apa, terus terdeteksi enggak dari orang yang mana gitu Mas. Itu penting untuk kita semua belajar gitu ya. Silakan Mas. Oke, jadi ini lagi-lagi asumsi saya yang secara medis saya nggak bisa buktiin ya. Mungkin dokter bisa tahu, tapi saya nggak mau menjustifikasi bahwa saya terinfeksi oleh si A si B. Buat ya udah virus itu udah masuk ke tubuh saya. Jadi 28 September malam saya bertemu dengan teman. Teman saya itu waktu bertemu dengan kondisi saya, dia panas, batuk. Dia bilang bahwa dia panas, batuk. Kami ngobrol cukup lama, hampir 3 jam. Saya pakai masker tapi buka tutup gitu ya, dibuka tutup. Dan dia nyaris nggak pakai masker. Nah, setelah dia pulang, saya tidur. Paginya, besoknya saya demam. Saya langsung berkesimpulan pasti saya tertular dari dia demamnya gitu ya. Saat malam itu saya nggak tahu apakah kondisi imun saya rendah atau apa, karena saya sendiri punya persoalan personal gitu ya saat bertemu sama dia gitu. Jadi besoknya saya demam, saya panas, saya pegelinu, tapi saya menduga bahwa ini mungkin saya cuma langsung bilang saya tertular pasti sama dia demam. Tapi saya berpikir waktu itu demamnya demam biasa aja gitu. Saya minum obat, beli di apotek biasa gitu. Dan sampai itu tanggal 29 ya, sampai tanggal 6 saya merasakan demam itu yang naik turun gitu ya. Naik turun, mulai batuk, diare gitu. Baru dapat tes.
Nah, di Puskesmas itulah sampai tanggal 7 saya swab dan tanggal 12 atau 11 itu saya tahu hasilnya gitu. Itu awalnya. Jadi walaupun saya nggak bisa memastikan apakah saya 30, saya kan punya itu tahu ya, saya jualan barang-barang pre-love di online lewat Facebook. Nah, tanggal 30 saya melakukan melakukan live lah, jualan online bersama dengan 3 orang teman. Yang satu itu admin, yang 2 itu host, sama saya 3. Nah, itu tanggal 30. Saya mulai demam tanggal 29 dan saya sudah mulai agak batuk-batuk di situ. Kami nyaris tidak pakai masker ya di live itu. Dan apa yang terjadi? 2 teman saya positif. Satu teman saya dia apakah dia positif atau tidak saya tidak tahu, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda dan sepertinya dia tidak swab dan sejauh sekarang ini dia masih sehat. Tapi apakah dia OTG, orang tanpa gejala, itu saya tidak tahu. Tapi setahu saya tidak melakukan tes. Tapi 2 teman saya yang lain itu menunjukkan tanda-tanda dan dia dilakukan tes, dia positif. Terus tanggal 2 atau tanggal 5 gitu ya, saya live lagi itu kondisi saya sudah jauh lebih parah gitu ya, walaupun agak karena udah minum obat sama dokter gitu, tapi agak baik gitu, tapi sebenarnya masih ini. Yang biasanya saya live 4 jam itu hanya 2 jam. Dan waktu live itu saya bertiga, 1 dengan admin, 1 dengan teman perempuan. Nah, yang admin ini dia positif. Dan teman perempuan ini dia nggak mau tes. Karena saya bilang kamu harus tes. Karena dia nggak mau, dia tinggal di kawasan sama dengan saya, dia nggak mau anaknya di stigma. Dia tinggal sama anaknya, berdua. Nah, tapi lagi-lagi aku tanya, kamu ada gejala apa enggak? Dia bilang enggak. Tapi kan kita nggak tahu apakah dia OTG atau dia punya gejala yang nggak terlalu diperhatikan. Jadi berangkat dari pengalaman itu, penyebaran virus corona ini memang mengerikan sekali. Dia kayaknya kayak 1 orang yang sakit itu minimal ada 10 orang yang dia tertular gitu. Menurut saya ya, asumsi saya, mungkin Pak Dokter bisa ada sampaikan soal riset itu. Jadi kayaknya kalau ada orang sakit itu jarang deh dia tidak menularkan orang lain. Dugaanku ya, pasti dia selalu menularkan orang lain, kecuali ya kalau misalnya hari ini kita swab dan kita positif, kan kita nggak tahu juga kapan. Kecuali kita sangat ketat dalam protokol kesehatan ya. Ya kalau kita ketat, kecil kemungkinan kita tertular kan. Kalau kita ketat terus kita tes dan kita positif, mungkin sedikit kita menularkan. Tapi kan orang tes itu kan taunya positif dan dia seminggu sebelumnya udah entah kemana-mana gitu. Jadi pastilah dia potensi menularkan orang lain. Itu sih yang saya alamin saat ini. Jadi memang lagi-lagi protokol kesehatan itu nggak bisa ditawar-tawar supaya Anda sehat dan Anda mencegah orang lain untuk sakit. Oh ya, satu lagi juga, saya nggak tahu Pak Dokter mungkin lebih tepat bisa sampaikan. Saya kayak sekarang menyimpulkan, saya harus berpikir semua orang positif. Supaya saya bisa menerapkan protokol kesehatan, saya harus bisa menjaga jarak kepada siapapun. Cuci tangan, pakai masker gitu. Nah, terus saya selalu bilang sama teman-teman, mungkin dengan teman-teman yang di sini, jika ada di dalam anggota keluarga Anda sakit, demam, atau apapun dengan tanda-tanda kecil, segera dia, menurut saya ya, segera dia lakukan dengan protokol COVID. Apapun dia ininya, kecuali setelah tahu statusnya. Misalnya, sebelum tahu statusnya ya, tapi setelah tahu statusnya baru kita bisa bilang, oh bahwa dia bukan COVID. Tapi kalau dia demam, terus keluarga itu kayak nganggep, oh ya nggak apa-apa, dia demam biasa gitu. Terus kalau anak kecil digendong lah, kalau ibu ya kita suapin dia, bla bla bla, itu seakan-akan nggak ada apa-apa. Itu yang banyak terjadi di Indonesia, klaster keluarga. Setelah orang yang sakit itu tes,
ada yang meninggal bahkan gitu ya, atau dites dan dia positif, seluruh dalam keluarga itu positif. Karena keluarganya tidak aware menerapkan protokol kesehatan atau protokol COVID saat ada anggota keluarga yang menunjukkan tanda-tanda COVID tadi, batuk, demam, diare gitu ya, tenggorokan terus penciuman hilang gitu. Jadi kayak nganggap keluarganya biasa, tahu-tahu semua satu klaster positif, dan itu banyak sekali di Wisma Atlet, banyak sekali. Jadi satu ruangan diisi sama keluarga gitu. Itu banyak, karena itu kejadian kayak gitu nggak aware. Siapa sakit, ibunya sakit, ya udah dalam rumah nggak ada yang pakai masker, bolak-balik masuk kamar mamanya, mijetin mamanya gitu. Dan Satu itu kayak lagi mungkin Mas. Oke, satu lagi mungkin ditambahkan Mas, kemarin cerita kita soal biaya yang diperlukan satu pasien aja kira-kira di Wisma Atlet itu juga reminding kita untuk lebih berhati-hati ya, betapa banyak duit negara keluar untuk penyakit ini itu Mas. Ya, jujur saya waktu saya tinggal di Wisma Atlet dan saya dapat pelayanan bagus ya, saya terima kasih sekali sama para tenaga kesehatan, perawat dan dokter gitu yang di garda depan. Tapi saya dapat ruangan yang cukup bagus di Wisma Atlet itu. Saya dapat kayak apartemen gitu dan saya sendirian di sana. Saya jujur di hari kedua waktu saya ditemuin dokter yang kayaknya pengawas di rumah sakit itu, saya nangis ya. Dokter itu kaget waktu saya bilang gini, "Kenapa kamu nangis?" katanya. Saya ngerasa bahwa saya ikut andil menghabiskan duit negara. Terus dia kaget. Ya mas sampai mikirin kayak gitu, negara duitnya banyak gitu kan. Ya tapi saya merasa bahwa kalau saya nggak sakit kan uang ini bisa digunakan untuk hal yang lain. Karena saya tidak menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Jadi gini, saya itu tinggal kayak di apartemen, saya dapat ruangan. Anda bisa bayangin ya, di Jakarta harga nominal apartemen satu ruangan satu malam itu bisa 1 juta. Saya berpikir itu 1 juta ada satu malam. Dan saya di situ itu 13 sampai 25 berapa? 13 hari atau 12 hari ya? Iya, 12 hari. 12 hari rata-rata orang di situ 14 hari. Saya dapat ruangan sebesar itu, pakai AC dengan kualitas yang rata-rata menurut saya harganya 1 juta per malam. Terus saya dapat makan 3 kali, pagi, siang, malam. Menu makanannya itu menu makanan yang 4 sehat 5 sempurna itu. Lauknya aja ada 3, ada daging, ada ikan, nanti ada telur gitu, ada sayur gitu. Jadi mungkin minimal itu makanannya harganya 30.000 atau 50.000. Jadi itu 3 kali. Belum lagi saya dapat snack. Itu makanan yang saya terima. Jadi nyaris saya tidak butuh beli apapun dari luar karena semua udah dipenuhi oleh Wisma Atlet. Terus saya itu di lantai 6 di tower 7. Lantai itu ada 28 gitu. Saya tidak tahu setiap lantai itu diisi berapa, tapi setauku banyak lantai-lantai itu yang diisi pasien. Lantai saya itu dibuat grup, memang kayaknya sistemnya begitu, dibuat grup dan dimoderatori oleh perawat dan dokter ada di situ. Jadi konsultasinya banyak melalui WhatsApp. Kalau ada keluhan malam, ini itu gitu kan, saya bisa bilang, sus atau perawat saya sesak malam ini, dan nanti mereka akan mengambil tindakan. Itu 1 kali 24 jam. Dan perawatnya itu, kalau saya hitung-hitung sekali jaga itu mungkin ada 5 orang. Anda bisa bayangin berapa itu anggarannya. Belum lagi dokter umumnya ada yang jaga di situ, nanti ada dokter ahli yang memantau. Itu aja udah berapa anggarannya. Belum lagi obat yang saya asup setiap hari 3 kali, walaupun kebanyakan vitamin dan obat-obat dari tanda-tanda saya sakit. Misalnya kalau saya batuk ya saya dikasih obat batuk, kalau saya demam ya dikasih obat demam. Tapi kan itu uang juga gitu. Jadi saya berpikir bahwa kalau saya 12 sampai 14 hari, asumsi saya mungkin lebih dari 20 juta yang sudah saya habiskan. Dan saya tanya sama anggota DPR yang kebetulan ngurusi anggaran, dia bilang lebih, Toyo, anggarannya lebih dari situ. Kayaknya dia bilang sekitar 25 sampai 30 gitu. Terus saya bayangin, dan itu ribuan penduduk Indonesia mendapatkan itu. Dan itu nyaris itu gratis semua.
Sementara warga nggak pernah aware tentang protokol kesehatan. Asal jangan sampai, ya nggak apa-apa kok kalau misalnya sakit nanti kan diurus sama Wisma Atlet dan gratis. Saya bayangin kalau 2 tahun negara kita kayak gitu, apa nggak tekor kita? Bangkrut. Ya itulah, hanya karena kita nggak mau menerapkan protokol kesehatan. Iya, siap, saya luar biasa. Itulah kira-kira. Sorry, saya emosi sampai. Kelihatan Mas, kelihatan. Tapi saya senang kalau emosi itu berarti menjiwai sekali memang. Ya, Mas Toyo luar biasa. Saya juga terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Sri Murlianti. Luar biasa pertanyaan Ibu, sangat mendalam sebenarnya, bisa mulai. Dan memang kebetulan juga yang hadir saya lihat rata-rata teman-teman mahasiswa, dan saya kebetulan juga di Samarinda ini juga suka keliling-keliling, dan saya juga lihat masih sering anak muda itu kumpul-kumpul mengabaikan protokol kesehatan seperti di Mas Toyo tadi. Bahwasanya kita tuh harus lebih aware dengan protokol kesehatan, karena berpikirnya bahwasanya kita ini adalah orang yang kemungkinan udah kena juga gitu, cuma mungkin OTG dan sebagainya. Nah, untuk menjawab itu mungkin saya langsung ke Dokter Nathaniel. Pak Dokter, Dok. Siap, Mas Sab. Tadi kan Mas Toyo ini bilang kita itu punya beban, masanya nanti ketika mereka pasien sudah sembuh, lingkungannya belum siap menerimanya. Kayak tadi Mas Toyo itu merasa justru merepotkan lingkungannya, sementara juga orang-orang kepo lah terhadap dirinya. Nah, yang kemudian juga, apakah ini belum sampai edukasinya ke masyarakat atau seperti apa? Yang kedua juga, Dok, kita lihat sekarang banyak anak muda di Samarinda ini yang masih suka ngumpul-ngumpul, menganggap corona ini hal-hal yang biasa. Nah, ini seperti apa, Dok, imbauannya? Mungkin kita bisa dapat gambaran dari Mas Hartoyo tadi bahwa ketika sakit itu anggarannya sampai puluhan juta satu orang. Nah, ini bisa dijawab biar semuanya melek lah gitu, Dok. Silakan, Dok. Baik, Mas Sahab, saya kira Pak Mas Hartoyo ini menyampaikan sesuatu yang luar biasa sekali ya. Banyak hal yang sangat-sangat krusial perlu disosialisasikan, dan Mas Sahab sebenarnya orang-orang seperti Mas Hartoyo inilah yang harusnya sering diangkat oleh media ya, supaya sesama awam, dalam hal ini yang saya maksud dengan awam adalah non medis ya, sesama masyarakat, sesama bukan orang kesehatan, memberikan pemahaman, dan itu akan lebih mengena kepada masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat grassroots kita, kelompok-kelompok masyarakat garis bawah kita ya. Itu yang pertama. Karena ketiga orang kesehatan yang menyampaikan pasti mereka bosan, itu lagi kan gitu ya. Kalau kita bicara 3M, wah 3M lagi kan. Nah, dengan adanya orang-orang awam yang saling mengingatkan, itu dampaknya akan luar biasa sekali. Dan ini yang masih kurang kita lakukan. Ini yang masih belum kita lakukan. Dan sepengetahuan saya, Sapos baru kali ini mengangkat yang seperti gini kan ya. Kurang lebih 7 bulan, ya kan? Kurang lebih 7 bulan baru sekali ini kita bisa mendengarkan seorang penyintas, seorang yang betul-betul mengalami sendiri, orang yang tidak tahu kesehatan, bukan dari kelompok kesehatan, memberikan pemahaman terkait dengan COVID-19. Ini mestinya semakin porsinya semakin ditambah, Mas Ab, dan saya siap aja kalau suatu waktu masih dibutuhkan untuk memberikan juga pemahaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan stigma tadi. Ya, ini saya sudah berkali-kali teriak sebenarnya di Satgas. Ya. Bagaimana kita menciptakan gesekan horizontal di masyarakat? Karena stigma tadi ini. Orang ketika kita vonis, ketika hasil pemeriksaan lab keluar positif, dan isolasi mandiri karena protokol 5 bagi yang gejala ringan atau OTG itu isolasi mandiri ya. Satgas kita khususnya Samarinda itu menyampaikan ke camat, kemudian ke lurah, kemudian ke RT. Apa yang terjadi? RT yang eksekusi ya, dibuatlah tidak jarang dibuatlah polis lain rumahnya. Ya, ada RT yang melakukan polis lain ya, para masyarakat kita yang terkonfirmasi positif. Sehingga stigma itu semakin mendalam. Orang semakin takut memeriksakan dirinya karena tadi itu, takut dicap sebagai orang COVID. Dan ini kejadiannya banyak.
Ya, kejadiannya banyak. Dan lucunya adalah seperti yang disampaikan Mas Hartoyo tadi, ya, orang takut terhadap penderita-penderita COVID di lingkungannya, tapi tetap masih mempercayai hoaks, bahkan mengedarkan hoaks itu, menyebarkan hoaks itu, bahwa COVID tidak ada. Ini kan paradoks ya. Ini paradoks. Sehingga selama ini saya menganggap bahwa orang-orang penyebar hoaks itu sebenarnya bukan ingin menyampaikan kebenaran beritanya, tetapi ingin mengambil keuntungan dari berita tersebut. Karena ketika ada berita-berita yang fenomenal kan tentu ada orang yang diuntungkan di sana. Nah, ini yang saya yakin sekali bahwa yang menyebarkan hoaks itu adalah orang-orang yang bukan betul-betul mempercayai berita itu, tetapi hanya orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari berita tersebut, ya, dengan berbagai macam cara, ya. Mungkin follow-nya semakin banyak, ya, banyak macam cara lah orang saat ini untuk mencari-cari keuntungan dari penderitaan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan gesekan horizontal tadi itu. Nah, ini perlu pemahaman-pemahaman lebih mendasar ya kepada masyarakat awam kita melalui juga pemahaman atau edukasi yang dilakukan secara gencar oleh masyarakat awam juga. Setidak-tidaknya orang yang pernah merasakan COVID itu bisa kita pakai untuk penyintas-penyintas ini, bisa kita pakai seperti Mas Hartoyo untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Sehingga betul-betul masyarakat paham betul apa sih yang terjadi dengan COVID. Ya. Seperti yang disampaikan Mas Hartoyo tadi, itu kejadiannya banyak. Bagaimana ada orang-orang yang tahu dirinya sakit tapi tetap tidak peduli kepada orang di sekitarnya. Karena di dalam tubuhnya secara secara naluriah kita berusaha melawan apa yang kita pikirkan. Ketika kita mulai demam, ya kita menganggap oh ini nggak mungkin saya COVID ini. Saya tidak mungkin COVID. Kenapa? Karena itu mekanisme pertahanan. Walaupun sebenarnya dalam hati kecilnya kalau dia tidur malam-malam sambil renungkan, sebenarnya dia udah mulai takut sebenarnya. Nah, karena itu mekanisme pertahanan tubuh kita dan itu alamiah, ya mulailah dia membentengi dirinya, oh saya nggak mungkin COVID. Sehingga dia tetap melakukan kegiatan sehari-harinya. Apa yang terjadi? Kegiatan sehari-harinya dia menularkan ke banyak orang. Dan ini banyak, Mas Sahab. Ini banyak sekali. Banyak sekali yang saya periksa, banyak sekali yang kami periksa di lab, ya. Orang-orang yang sudah demam 10 hari yang lalu, ya, kemudian tetap beraktivitas di kantornya, dan akhirnya satu kantor tertular, 50%-nya tertular. Ini banyak nih. Jadi bukan hanya Mas Hartoyo saja ini yang alami. Di Samarinda banyak sekali. Ada begitu banyak karyawan, kantoran, perusahaan, yang semua akhirnya karyawannya harus diswab. Dan perlu saya sampaikan lagi adalah terkait dengan pembiayaan. Perlu dipahami adik-adik kalau di sini ada banyak adik-adik mahasiswa ini bisa fenomena sosial ini bisa diangkat ya dijadikan satu riset atau satu penelitian. Ini bagus sekali dari aspek sosial COVID ya. Bahwa pembiayaan COVID itu perlu dipahami itu subsidi pemerintah seperti yang disampaikan Hartoyo tadi. Teman-teman atau masyarakat kita melakukan pemeriksaan secara mandiri. Saat ini kan dikeluarkan aturan 900.000 maksimal kalau nggak salah ya. PMK itu ya, bahwa pemeriksaan mandiri COVID itu 900.000. Itu bukan betul-betul biayanya real seperti gitu. Itu biaya subsidi pemerintah sebenarnya. Jadi bukan betul-betul real hanya 900.000, enggak. Itu biaya subsidi itu. Bagaimana pemerintah mensubsidinya? Satu, pajak seluruh alat-alat, seluruh bahan-bahan, seluruh bahan habis pakai yang diperuntukkan untuk COVID tidak dikenai pajak masuk. Itulah subsidi pemerintah sebenarnya. Berapa triliun kebutuhan bahan habis pakai, alat-alat diagnostik, alat-alat obat dan segala macamnya yang tidak dikenai pajak hanya karena COVID. Berapa pemasukan negara berkurang karena itu? Itu yang saya maksud dengan kita disubsidi. Jadi jangan karena kita bayar 900.000 lantas kita mengatakan loh saya bayar kan 900.000. Loh itu biaya subsidi itu. Kalau kita mau hitung dengan real harganya di atas 1,5 juta sampai 2 juta. Makanya sebelum ada awal-awal
pemberitahuan dari atau edaran dari Permenkes itu ya biaya ada yang sampai 2.500.000, bahkan dulu masih 4 juta kan ya. Nah, ketika itu bahan-bahan belum masih dikenakan pajak waktu itu, waktu awal-awal masuk, sampai akhirnya kita protes, akhirnya keluarlah semua instruksi Presiden bahwa semua yang berkaitan dengan COVID tidak dikenakan pajak. Nah, itu yang terkait dengan pembiayaan. Betul yang disampaikan tadi. Begitu besarnya uang negara rugi gara-gara COVID ini. Kasus sedang ya seperti disampaikan Pak Hartoyo tadi, itu kasus sedang yang dirawat misalnya di Bapelkes kalau di Samarinda ya. Kalau di Jakarta di Wisma Atlet ya, itu kan kasus-kasus ringan sampai kasus-kasus ringan ya. Itu bisa menghabiskan uang 20 sampai 30 juta per orang. Ya dikali aja karena harus karantina 10 sampai 14 hari. Dikali aja kalau misalnya masing-masing membutuhkan biaya 1,5 juta per hari, ya kan harus dihitung mulai dari bahan habis pakainya, biaya jasa medisnya, jasa perawatnya, kemudian obat-obatannya dan semacamnya, kurang lebih habisnya 20 sampai 30 juta. Itu yang kasus-kasus sedang. Kalau yang kasus berat tentu bertambah lagi, karena pengobatannya akan lebih kompleks lagi, butuh banyak bahan habis pakai yang lebih besar lagi, butuh pemantauan yang lebih kontinu lagi, sehingga APD yang digunakan semakin banyak, ya itu habisnya 50 juta sampai 75 juta. Belum lagi kalau yang masa kritis, yang pasien-pasien kritis, bisa sampai 100 sampai 150 juta per orang. Ini kita bicara per orang, ya, per orang. Berapa tuh? Seperti disampaikan Ibu Sri Mulyadi tadi, berapa tuh uang negara yang habis hanya karena ketidaksadaran masyarakat awam kita, bahwa kita bisa menghilangkan kebocoran uang kehilangan loss daripada uang negara kita itu hanya dengan 3M tadi itu. Aduh, sederhana sekali 3M ya. Apa sih mahalnya beli masker ya? Apa sih mahalnya beli sabun atau hand sanitizer ya? Apa sih susahnya menjaga jarak 2 meter? Nggak ada tuh yang rugi kan ya? Nggak ada tuh yang hilang dari kita ya. Nah, sementara dampaknya ratusan juta nih, triliunan uang negara kita habis hanya karena COVID. Triliunan uang negara kita habis hanya karena COVID yang mestinya bisa kita minimalisir. Kemudian terkait dengan kesadaran masyarakat kita. Mungkin adik-adik kita ini, mungkin sebagian besar mahasiswa ya, bantu kita semuanya melalui IG-nya, melalui Facebook-nya, ya, mensosialisasikan semuanya bagaimana COVID ini betul-betul real di depan mata kita, betul-betul ada keuangan negara yang rugi, dan betul-betul kita bisa menyelamatkan keuangan negara itu hanya dengan tindakan 3M. Pertanyaan terakhir terkait dengan mahasiswa yang masih kumpul-kumpul, Mas Sahab. Ini tadi saya sudah sampaikan, ini persoalan yang kronik ya, persoalan yang krusial sebenarnya. Kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswa kita ini, anak-anak muda kita yang umur di bawah 30 tahun itu daya tahan tubuhnya cukup bagus. Sehingga dia tertular tidak akan menimbulkan gejala. Umumnya tidak menimbulkan gejala. Ya. Cuma persoalannya adalah ketika dia pulang ke rumah, ada orang tua di rumah, ada adik-adik di rumah, ada saudara-saudara kita di rumah yang kemungkinan besar tidak sekuat daya tahan tubuh kita, itulah yang akan berisiko untuk kita tularkan. Dan ketika ada sanak saudara kita yang tertular dan kita tidak bisa selamatkan nyawanya, tentu itu adalah kerugian besar yang kita alami hanya karena ingin memuaskan duduk-duduk di warung-warung kopi yang ceritanya pun juga luntar-lantung sini saja. Saya kira itu tambahan dari saya, Mas Sohab. Seketika ada lagi saya akan siap aja. Siap, Pak. Ya, luar biasa, Dok. Saya pengen panjang sebetulnya, cuman karena kita dibatasi oleh waktu, mau tidak mau kita akhiri sampai sini untuk diskusinya, tapi kita bisa pesankan kepada teman-teman mahasiswa bahwasanya yang hadir di sini terutama untuk mulai meleklah terhadap COVID ini, bahwa seperti kata dokter tadi, kata Mas Hartoyo tadi, bahwa COVID ini bukan berita abal-abal, memang ada. Jangan sampai kita baru melek ketika ada sanak keluarga atau diri kita sendiri sudah kena. Ya gitu ya Pak Dok ya? Iya, benar. Ya. Dan saya lagi janji dari Bu Dr. Sukapti ini untuk memberikan closing statement-nya ini. Silakan Ibu.
Baik, terima kasih Mas Sahab. Pertama-tama saya mohon maaf, beribu maaf, tadi ada kendala listrik di rumah saya sendiri aja yang mati sehingga saya tidak bisa mengikuti dari awal. Saya ditugasi untuk mewakili dari Prodi karena seminar ini sebenarnya formasi dalam kerangka format kolaborasi antara Samarinda Pos dengan Prodi Pembangunan Sosial Visipol Unmul. Jadi ini bentuk tanggung jawab sosial kita untuk selalu bersama-sama berkolaborasi mengedukasi masyarakat terlibat di dalam penyelesaian COVID. Jadi mohon maaf saya closing statement aja sebentar ya. Saya sangat tertarik dengan diskusi tadi yang menurut saya perlu digarisbawahi. Menurut saya mulai berpikir paradigmanya diubah ketika selama ini garda terdepan itu adalah para medis. Kalau menurut saya garda terdepan itu ya masyarakat. Gitu. Garda paling belakang itu ya medis. Kalau masyarakat sudah garda terdepannya jebol, ya jebol juga sampai belakang. Gitu. Jadi garda yang paling belakang itu ya para medis. Tetapi kita sekarang seperti yang disampaikan Pak Mas Hartoyo tadi, bahwa diri kita adalah garda terdepan. Gitu. Jadi kalau kita kuat itu tenaga medis itu enak-enak dari belakang itu. Karena yang di depan sudah kuat, nggak ada yang jebol gitu. Jadi kita ubah mindset kita menjadi seperti itu. Kemudian kenapa solidaritas sosial itu perlu diangkat dalam diskusi seperti ini? Karena meskipun ini semacam seolah-olah klise gitu ya. Kalau misalnya ada sambutan ceramah dari pejabat tingkat pusat maupun daerah, selalu solidaritas sosial diangkat. Dikemukakan seolah-olah itu hanya bahasa klise dan nggak ada maknanya. Tetapi saya sebagai orang yang belajar ilmu sosial sangat meyakini dan juga dari berbagai kasus dan berbagai kajian, solidaritas sosial itu sangat efektif digunakan untuk mengatasi berbagai macam krisis, bukan hanya krisis karena pandemi ini, tetapi juga krisis ekonomi, krisis politik dan lain-lain. Itu kuncinya gitu. Tetapi kita seolah-olah menganggap itu kan kalimat yang tidak bermakna lagi. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hartoyo tadi, oleh yang ditekankan juga oleh Pak Nathaniel, rupanya ini menjadi kunci sampai sekarang gitu. Bahkan di zaman sekarang, zaman internet juga nanti kita kreasikan solidaritas sosial itu kan wujudnya bisa banyak sekali gitu ya. Bahkan tindakan kita tertib, menjaga diri, menjaga orang lain itu bentuk solidaritas juga. Kita taat pada protokol COVID itu bentuk juga dari solidaritas sosial kita gitu. Menjaga orang lain, menjaga diri dan menjaga bangsa sebenarnya. Baik, itu saja sebenarnya. Kebetulan ini pas ini Hari Sumpah Pemuda yang jadi itu kan bentuk solidaritas sosial juga gitu. Artinya bagaimana kita menghargai solidaritas sosial bukan hanya sebagai kata-kata kosong, tetapi juga benar-benar konkret dikreasikan dalam format-format baru gitu ya. Yang Mas Hartoyo sendiri sudah menjadi saksi gitu. Dan terima kasih Mas Hartoyo, tadi saya sangat tersentuh hati saya ketika Mas Hartoyo menyampaikan apa nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kemanusiaan itu muncul atau dirasakan dalam kehidupan. Menghayati kehidupan adalah menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Kalau biasanya orang tertarik nilai-nilai kebaikan itu hanya dirujuk dari teks-teks agama, tetapi Mas Hartoyo benar-benar merasakan kebaikan dan nilai-nilai kemanusiaan itu dari menghayati hidup itu sendiri. Bukan merujuk pada teks dogma agama A, B, atau C. Dan itu sungguh luar biasa. Itu yang lebih menyentuh daripada kita menghafal teks dogma agama. Gitu. Terima kasih atas pencerahannya ini. Saya mohon maaf. Saya dari Prodi Pembangunan Sosial menyampaikan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Dr. Nathaniel Tandi Rugang dan Mas Hartoyo yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi wawasan untuk kita semua. Semoga benar-benar diskusi ini mampu menggerakkan hati. Karena ini hidup ini kan soal hati sebenarnya. Bukan soal kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi hati yang kemudian memanusiakan manusia. Terima kasih, itu saja Mas Ahab. Salam Ibu sehat. Dokter. Ya, Pak Dokter Datenya silakan closing statement-nya dong, Pak Dokter. Ya, baik Mas Ahab, terima kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya, Bu Sri Mulyani, Bu Sukapti untuk kesempatan yang baik yang luar biasa ini, Pak Hartoyo. Yang pertama, mari kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk mengalami pandemi ini. Ini kejadian 100 tahun ya.
Menurut berdasarkan data terjadinya 100 per 100 tahun. Dan kita bersyukurlah generasi yang bisa merasakannya. Itu yang pertama. Kenapa saya mengatakan kita harus bersyukur? Yang pertama, dengan pandemi ini mengajarkan kita kepada ketakwaan. Kita takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pandemi ini mengajarkan kita keikhlasan. Ikhlas untuk saling membantu, saling menolong. Baru fenomena ini muncul bagaimana kita saling tolong-menolong luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Seperti sudah disampaikan Pak Hartoyo tadi ya. Dan yang terakhir, pandemi ini mengajarkan kita kepada ketangguhan. Mudah-mudahan dengan setelah berlalunya pandemi ini, generasi ini diberikan sesuatu yang lebih tangguh lagi. Karena kita sudah diajarkan bagaimana menghadapi sehari-hari fenomena-fenomena yang selalu mengancam jiwa kita setiap hari sehingga kita semakin tangguh. Saya kira itu Mas Sahab apa yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan berkah kesehatan setiap harinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hartoyo, silakan closing statement Mas. Ya, kalau saya sih mungkin ini benar, saya sepakat sekali kata Ibu Skapti ya. Jadi saya baru kepikiran bahwa sebenarnya garda depan adalah kita, masyarakat gitu ya. Kita disuruh melaksanakan 3M tadi yang protokol kesehatan. Karena kita tahu bahwa kesaksian saya, apa yang saya alamin, itu bahwa COVID ini berdampak pada sistem sosial, ekonomi, dan dalam konteks yang lebih makro yaitu negara gitu ya, uang negara, sistem sosial, orang nggak bisa bekerja, yang sebenarnya itu bisa dihentikan atau minimal diminimalisir kalau kita semua menjadi garda depan dan patuh melaksanakan protokol kesehatan. Itu poin penting menurut saya yang disampaikan Bu Skapti tadi. Terus yang kedua adalah solidaritas gitu. Jadi bangunlah kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan, tapi jika ada saudara atau teman kita yang mengalami menjadi pasien COVID, kita bantu untuk membangun solidaritas itu, bantu dia untuk pulih, karena dengan membantu dia untuk pulih, maka dia juga, kita juga terbantu karena bisa memutus rantai penyebaran virus. Sekali lagi sebenarnya ini bukan nggak main-main, kayaknya kesannya sederhana protokol kesehatan 3M, tapi itu sebenarnya biang masalah sulitnya pencegahan virus corona menyebar di Indonesia ini yang menurut saya. Dan kasihan ya, maksudku kasihan teman-teman tenaga kesehatan, medis yang harus berkorban dan dia harus bersentuhan langsung ke ini, dan ada banyak saudara kita yang juga mungkin terkena karena kita nggak tahu bahwa diri kita adalah positif. Itu aja Mas Sahab. Siap, luar biasa Mas. Ya, alhamdulillah selesailah rangkaian diskusi kita hari ini, ngobrol-ngobrol asiknya gitu ya, bisik-bisiknya sudah selesai. Dan saya tidak akan menyimpulkan, kita bisa menyimpulkan masing-masing dengan closing statement dari masing-masing narasumber, dari Mas Hartoyo, Dr. Nathaniel, kemudian tadi juga ada closing statement dari Bu Dr. Sukapti juga luar biasa menurut saya, bagaimana kita membuat mindset pemikiran bahwasannya sekarang itu garda terdepan bukan lagi tenaga medis tapi masyarakat. Dan ini pentingnya kita mendapatkan dalam diskusi seperti ini. Artinya kita mulai terbuka wawasan, ternyata oh harusnya seperti ini kita lakukan bersama-sama. Dan mudah-mudahan juga teman-teman mahasiswa bisa menyimak ini dengan baik dan mencoba membawa ke kehidupan masing-masing gitu ya. Kalau bosnya Anda boleh kuat kata Dr. Nathaniel, tetapi Anda punya ibu, punya saudara, punya adik, punya tetangga yang belum tentu kuat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita hasilkan hari ini bermanfaat. Saya Pami Sahab undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semua. Terima kasih Pak Nathan. Sampai ketemu lagi Mas Hartoyo, Mas Sahab, semuanya, mahasiswa. Salam sehat selalu. Salam sehat Bu Sukapti, Bu Sri, Pak Mas Sahab, Pak Hartoyo. Terima kasih Pak Dr. Nathaniel. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi Dok ya. Siap Pak Mas Sahab, siap. Mohon Sapus memperbanyak kegiatan-kegiatan yang seperti gini ya. Karena ini bagus Pak ya Nathan ya. Jalan 3 Dok. Jadi sama Idi sama Bu Sukapti kita jalan bareng boleh Dok jadinya. Ya. Jalan bareng atau duduk bareng? Ya, diskusinya lebih bareng, lebih asik Bu, lebih asik. Mungkin kita bisa jangkau masyarakat yang lebih awam lagi Pak. Ya, mungkin kita bikin diskusinya lebih langsung ke masyarakatnya Pak. Kalau begini kan terbatas Pak. Kalau bisa ikutkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat Mas Sahab.
Ya, nanti kita coba saya diskusikan dengan Pimret, Dok. Nanti bisa kita coba sekalikan polanya, Dok, seperti apa. Ya, baik. Terima kasih ya. Saya izin live ya. Siap, siap. Oh iya, permisi saya juga. Terima kasih Mas Sahab. Ya, saya juga pamit, Bu ya. Assalamualaikum. Ya.